Yah, saya juga ingin menambahkan iman saya kepada Anda, dan saya ingin setuju dengan Anda untuk terobosan dalam hidup Anda, untuk penyembuhan dalam hidup Anda, peningkatan dalam hidup Anda. Saya hanya menyatakan dan menubuatkan terobosan. Saya bernubuat meningkat. Aku menubuatkan berkat-berkat akan datang kepadamu dan menyusulmu. Saya menubuatkan kebaikan dan belas kasihan datang setelah Anda sepanjang hidup Anda. Saya menyatakan dan menubuatkan terobosan supernatural dalam pikiran Anda, dalam emosi Anda, dalam jiwa Anda, dalam kesehatan Anda, dalam keuangan Anda, dalam keluarga Anda, dalam nama Yesus. Terobosan. Terobosan cahaya, terobosan kebangkitan, terobosan penyembuhan, terobosan penyediaan, terobosan perdamaian dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin bernubuat juga atas Anda hari ini, dan saya ingin berterima kasih atas kesempatan untuk terhubung dengan Anda. Gerbang neraka tidak bisa menang melawan kita. Kami adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Anda adalah tubuh Kristus, kita bersama. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang di antara kamu berkumpul dalam namaku, di sanalah aku ada di tengah-tengah mereka. Kami namanya. Kami adalah gerejanya dan gerbang neraka tidak dapat menang melawan kami. Gerbang neraka tidak bisa menang melawan Anda. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan Anda yang bisa berhasil. Sekarang saya percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepada saya tentang kebangkitan yang akan datang yang akan membangunkan Anda dan membangunkan bangsa-bangsa dan membangunkan dunia ini. Tetapi kebangunan rohani yang akan datang adalah kebangunan rohani yang sudah ada di dalam diri Anda. Anda lihat kata kebangkitan berarti pulih ke keadaan gembira, dan memberi semangat setelah masa kecemasan dan kesulitan. Pernahkah kita berada dalam masa kecemasan dan kesulitan? Pernahkah orang mengalami masa kecemasan dan kesulitan? Mereka pasti punya. Dan kebangunan rohani adalah memulihkan keadaan pikiran yang ceria, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan dorongan. Kegembiraan Anda akan kembali kepada Anda. Dorongan Anda akan kembali kepada Anda. Untuk kesedihan dan kesedihan Anda akan memiliki sukacita. Untuk keputusasaan, depresi, keputusasaan, Anda akan mendapat dorongan. Anda akan memiliki kedamaian. Anda akan memiliki sukacita. Anda akan mengadakan perayaan. Dan semua itu sudah ada di dalam diri Anda. Kebangunan rohani yang akan datang sudah ada di dalam diri Anda. Dan saya hanya ingin berbagi dengan Anda cara memanfaatkannya, cara mengaduknya. Alkitab berkata, bangkitkanlah karunia-karunia yang ada di dalam dirimu. Jadi kami akan membangkitkan kebangunan rohani yang ada di dalam diri Anda. Kehidupan yang ada di dalam dirimu. Jenis kehidupan Tuhan, kehidupan Zoe, kehidupan yang berada di atas dan melampaui semua yang dapat Anda tanyakan atau pikirkan. Super melimpah dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Itulah maksud ayat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ketika Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang agar kamu memiliki hidup yang berkelimpahan, sampai melimpah. Kehidupan itu, kata kehidupan itu, Zoe dalam bahasa Yunani, sangat berlimpah dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Sungguh syair yang agung dan pemikiran yang agung yang ada di dalam diri Anda. Dan itulah yang akan kita bangkitkan. Itulah yang akan mulai menggelegak dalam diri Anda pada tahun 2022. Itulah yang akan mulai menggelegak dalam diri Anda sekarang. Itulah yang akan mulai menggelegak dalam diri Anda saat ini, di musim baru ini dan tahun baru yang kita jalani. Dengar, besok, Anda memiliki hari esok yang cerah menunggu Anda memiliki hari esok yang lebih cerah menunggu Anda. Dan dunia telah bergeser ke tingkat ketakutan yang lebih tinggi. Pernahkah Anda memperhatikan ada lebih banyak ketakutan? Satu akronim untuk ketakutan adalah bukti palsu yang tampak nyata, dan dunia telah bergeser ke tingkat ketakutan yang lebih tinggi. Dunia terfokus pada kenegatifan dan penyakit dan pemeliharaan diri, dan apa yang salah dengan dunia, dan apa yang salah dengan orang lain, pihak lain partai, atau politik, atau pihak lain. Track, apapun, divisi yang ingin Anda gambarkan. Setan dan sistem dunia ini telah menciptakan, dan pergi ke gigi ketakutan yang lebih tinggi. Dan, dengan mengorbankan cinta, dan dengan mengorbankan komunitas, dan dengan mengorbankan pengorbanan untuk orang lain. Ada begitu banyak hal negatif saat ini di dunia ini. Dan ada begitu banyak menunjuk jari. Dan ada begitu banyak membandingkan satu sama lain. Dan ada begitu banyak keharusan untuk membuat orang lain salah agar Anda terbukti benar. Dan begitu banyak yang dikatakan dan dilakukan untuk membuat orang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, dengan cara yang salah. Anda tidak merasa lebih baik tentang Anda dengan penderitaan orang lain. Anda tahu, ada cukup kemenangan dan ada cukup sukacita dan ada cukup kedamaian bagi setiap orang untuk mengalami semua yang Tuhan sediakan bagi mereka.
Jadi saya ingin membuka tutup kebangunan rohani yang ada di dalam diri Anda, dan menyentuhnya dan mengaduknya sehingga itu mulai muncul dalam hidup Anda dan menyebar kemanapun Anda pergi. Jenis kehidupan Tuhan, kehidupan itu, kehidupan yang berkelimpahan itu menyebar dari Anda, melalui Anda, kepada orang lain di sekitar Anda. Ini nyata, dan bagaimana kita, karena setan telah bergeser dan dunia telah bergeser ke tingkat ketakutan yang lebih tinggi, bagaimana kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita manusia? Bagaimana kita sebagai keyakinan positif, orang-orang beralih ke gigi yang lebih tinggi dari iman dan optimisme dan harapan? Nah, kita harus mengganggu. Nomor 1, kita harus mendobrak pola negatif dalam hidup kita. Kita harus mendobrak pola negatif dalam hidup kita. Lihat bersama saya di dalam Bibles to Amsal bab 4, ayat 18. Dan saya ingin membacakannya untuk Anda dari New American Standard Bible, tetapi dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Itu bersinar lebih cerah dan lebih cerah sampai hari penuh. Anda tahu bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan, bukan? Saya adalah kebenaran Allah. Anda adalah kebenaran Allah. Kita adalah kebenaran Allah. Kebenaran adalah berada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kebajikan disebut pelindung dada yang melindungi dan memelihara hati kita dan semua organ kita di dalamnya. Tutup dada kebenaran adalah perisai perkenanan Tuhan. Itu harus ditempatkan pada posisi yang benar di hadapan Tuhan dan persetujuan dari Tuhan. Itulah kebenaran. Dan itu adalah karunia melalui kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran yang kita kuasai dalam hidup. Yesus sepenuhnya benar. Dia menjadi dosa, agar kita yang dulu berdosa bisa menjadi orang benar, bukan? Dia yang tidak mengenal dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, barang siapa tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Yahweh di dalam Kristus. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang janji-janji untuk orang benar, itu adalah Anda, itu adalah saya, itu adalah kita, karena kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dia mengatakan jalan orang benar, yaitu kamu, itulah aku. Jalan orang benar, katakanlah, itulah aku, itulah aku. Saya katakan, itulah saya. Anda mengatakan, itu adalah Anda. Katakanlah, itulah aku. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Itu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Perhatikan apa yang dia katakan. Itu menjadi lebih cerah dan lebih cerah sampai hari penuh. Hari penuh adalah siang, sehari penuh adalah saat matahari berada di puncaknya. Dan, Alkitab mengatakan jalan Anda akan terus menjadi lebih cerah. Itu tidak akan menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Hal ini tidak akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Ini mungkin menjadi lebih buruk dan buruk bagi orang-orang yang tidak memiliki ini, mungkin menjadi lebih buruk dan lebih buruk bagi mereka karena mereka belum menerima Dia ke dalam hidup mereka. Mereka menerima bintang pagi yang cerah, yang merupakan nama lain dari Yesus. Mereka menerima Dia ke dalam hidup mereka. Jadi mereka tidak akan mengalami kebangkitan terang dan hidup dan kelimpahan dan kuasa karena tanpa Yesus, hidup tidak lengkap. Tanpa Yesus mereka kehilangan terang. Kita harus membawa terang ini ke dunia ini. Tetapi kita harus membangkitkannya di dalam diri kita. Dan dikatakan semakin terang dan cerah sampai hari penuh, dan kemudian tidak pernah berubah. Setelah sampai ke hari penuh, itu akan tetap seperti itu selamanya. Jadi jalan kita semakin cerah. Hal ini hanya mendapatkan cerah. Dengar, apapun jalanmu tahun lalu, tahun ini akan lebih cerah. Apapun itu tahun ini, itu akan menjadi lebih cerah tahun depan. Apapun itu seperti kemarin, itu akan menjadi lebih cerah hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, esok akan lebih cerah. Itu kamu, itu aku. Itu adalah janji dari firman Tuhan yang saya ambil, saya percaya dan saya bernubuat kepada Anda. Dan Tuhan mengawasi firman-Nya untuk menggenapinya, melengkapinya, mewujudkannya. Jadi, kita dapat memiliki kedamaian mengetahui bahwa ini adalah kebenaran, dan mengharapkan ini. Kita harus mengganggu, karena Tuhan berkata jalan kita akan semakin cerah. Hal-hal akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kita harus mendobrak pola negatif itu. Kita harus mendobrak pola negatif dan mengubah ekspektasi kita. Saya percaya kenegatifan adalah masalah nomor 1 di dunia saat ini. Negatif, pandangan negatif tentang Tuhan, pandangan negatif diri sendiri, pandangan negatif terhadap orang lain. Dan saya di sini untuk mengganggu pola itu. Dan saya ingin Anda mengganggu pola itu bersama saya. Studi mengatakan bahwa kita memiliki 65.000 pikiran setiap hari. Setiap orang memiliki 65.000 pikiran per hari. Dan kebanyakan dari mereka sangat mirip satu sama lain. Dan penelitian menunjukkan bahwa 75 hingga 85% dari pikiran yang kita miliki setiap hari adalah negatif.
Maka kita harus menghancurkan pola pikir negatif dan negativitas yang ada di dunia ini, dan gelas setengah kosong, dan keluhan, dan perbandingan, dan keputusasaan hidup. Dan jika penjualan berbasis rasa takut ini terjadi di dunia ini, nah, jika Anda tidak melakukan ini, Anda akan kehilangan ini. Anda akan gagal di sini. Anda tidak akan pernah berhasil di sini. Jika Anda tidak membeli produk ini, jika Anda tidak memilih partai politik ini, jika Anda tidak mengatakan ini, jika Anda tidak membatalkan itu, jika Anda tidak memilih ini. Kita tidak harus hidup di dunia berbasis rasa takut itu lagi. Kita hidup di dunia iman. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, dan penglihatan mewakili panca indera fisik kita. Kita tidak berjalan dengan perasaan kita. Tidak berjalan dengan apa yang kita berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan harapan yang penuh keyakinan akan kebaikan yang datang ke dalam hidup. Inilah saatnya untuk mengganggu pikiran negatif dan mengganggu pikiran negatif karena pikiran negatif menghasilkan bahan kimia stres yang dilepaskan di otak kita yang menyebabkan penyakit dan pengambilan keputusan yang buruk. Semua itu berasal dari pikiran negatif. Berpikir negatif menghasilkan keyakinan pada hal-hal yang salah terjadi. Berpikir negatif menghasilkan keyakinan pada hal-hal buruk terjadi. Keyakinan pada yang buruk, keyakinan pada sesuatu yang buruk akan terjadi daripada keyakinan pada sesuatu yang baik akan terjadi. Pikiran negatif menghasilkan kata-kata negatif, yang menghasilkan kekuatan negatif dan kehidupan ada di kuasa lidah. Kita harus memilih, apakah kita berpihak pada kematian atau apakah berpihak pada kehidupan? Dan kata-kata kita harus mengikuti pilihan yang kita buat. Dan kata-kata kita menyatakan pilihan yang kita buat. Kata-kata kita adalah bukti dari pilihan yang kita buat. Apapun pilihan yang Anda dan saya buat, kita memiliki kekuatan atau membawa kematian melalui kata-kata kita. Dan pemikiran negatif mengasingkan orang dari keinginan untuk berada di dekat Anda. Maksudku, kenapa? Ketika kita bertanya pada diri sendiri mengapa saya tidak memiliki teman yang sangat baik, mengapa? Jika ada hal negatif yang datang dari kita, itu mendorong orang menjauh. Itu mengasingkan orang dari kita. Dan saya ingin mendorong Anda bagaimana menjadi teman baik tahun ini, dan cara menjadi teman baik dan cara menarik teman baik adalah dengan positif. Iman, harapan, optimisme, mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda. Mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup Anda. Bangun setiap hari dan mengharapkan sesuatu yang baik akan datang kepada saya. Sesuatu yang baik akan terjadi padaku. Anda berkata, "Yah, itu terlalu positif. Itu bukan kenyataan. Ada begitu banyak hal buruk yang terjadi di dunia ini." Kamu tahu apa? Jika ada begitu banyak hal buruk yang terjadi di dunia ini, yang memang ada, bukan berarti saya harus fokus pada hal itu. Dan itu tidak berarti mereka harus terjadi pada saya. Dan itu tidak berarti itu harus terjadi pada Anda. Anda tahu, apa yang terjadi di dunia ini? Kita tidak memiliki kendali atas semua yang terjadi di dunia ini, tetapi kita memiliki kendali atas apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita nyatakan, apa yang akan kita harapkan. Saya mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda hari ini. Saya mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya hari ini. Saya tidak mengharapkan hal negatif. Tidak mengharapkan yang buruk. Jika mencoba masuk ke sini, itu masih akan ditantang. Jika ia mencoba masuk ke dalam jiwa saya, jika ia mencoba masuk ke dalam pikiran saya, ia harus menantang sepasukan pikiran iman, sepasukan pikiran yang menang, sepasukan yang akan melenyapkannya. Setiap pikiran yang masuk ke otak saya, ada sesuatu yang menunggunya. Saya memiliki bahan kimia iman yang di dalam kepala saya, begitu juga Anda. Saya memiliki bahan kimia iman yang di otak saya, dan begitu juga Anda. Dan saya akan memberikan kata-kata untuk yang baik terjadi dalam hidup saya, dan itu akan mengusir yang buruk. Alkitab berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Cara mengatasi kejahatan adalah dengan memukulnya dengan kebaikan. Cara mengatasi pikiran-pikiran yang negatif dan pesimistis dan berbasis kegagalan dan ketakutan adalah dengan menghancurkan pikiran-pikiran itu dengan kata-kata iman, kata-kata harapan, kata-kata janji Tuhan, kata-kata positif, kata-kata optimisme. Kamilah yang memiliki jawabannya. Kami punya kabar baik. Kami punya kabar baik. Kita memiliki kebaikan Tuhan. David berkata, saya akan putus asa kecuali saya percaya saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Jadi kita harus mendobrak pola negatif dalam hidup kita. Dan semua itu dimulai dengan sebuah pilihan. Saya ingin Anda berpikir tentang bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, karena segala sesuatunya akan menjadi lebih baik bagi Anda.
Saya ingin Anda berpikir tentang bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Dia membawa kita dari dosa ke kebenaran, dari kutukan ke berkat, dari penyakit ke kesembuhan, dari kemiskinan ke kelimpahan, dari kematian ke kehidupan, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari darah binatang ke darah anak domba. Ini adalah cara Tuhan. Dia membawa kita ke dalam kehidupan berdasarkan janji, janji berdasarkan ketaatan, janji berdasarkan darah Yesus. Tuhan mengambil kita dari janji-janji berdasarkan ketaatan kita sendiri ke kehidupan janji-janji berdasarkan darahnya, dijamin dalam darahnya. Dia membawa kita dari depresi ke kedamaian, dari kesedihan ke kegembiraan. Dia membawa kita dari kekhawatiran menuju kebebasan. Biarkan pola Tuhan dalam melakukan sesuatu menciptakan dan membangkitkan dalam diri Anda harapan akan segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Tidak masalah bidang kehidupan apa yang Anda bicarakan. Jika Anda hanya menyadari bahwa kebaikan Tuhan dan roh Tuhan dan janji Tuhan akan membuat hidup Anda lebih baik, dan segalanya akan menjadi lebih cerah dan lebih cerah untuk Anda dan saya. Jika Anda hanya akan percaya bahwa itu akan mulai terjadi. Itu nomor 1, kita harus mendobrak pola negatifnya. Nomor 2, kita harus berhenti fokus pada apa yang kita inginkan dan mulai fokus pada apa yang sudah kita miliki. Saya tahu bahwa kita semua, pada satu waktu atau yang lain, ada hal-hal yang kita inginkan, tetapi lihat, bukan itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Mungkin ada beberapa hal yang Anda inginkan. Mungkin ada beberapa hal yang saya inginkan dalam hidup saya, tetapi saya percaya hal-hal yang saya inginkan adalah hasil sampingan langsung dari rasa syukur saya atas hal-hal yang sudah saya miliki dan fokus saya adalah pada apa yang sudah saya miliki. 2 Timotius 1,7 Kita tidak dapat cukup diingatkan akan ayat itu. Kita tidak bisa cukup mendengarnya. Itu tidak bisa diberitakan cukup. Itu tidak bisa cukup didengar. Itu tidak bisa diulang cukup. Dengan kata lain, jangan pernah kita lupa. Marilah kita selalu mengingat ayat ini, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan kasih dan ketertiban. Apakah Anda melihat bagaimana Tuhan memerangi satu hal yang negatif dengan 3 hal yang positif? Satu hal negatif itu adalah roh yang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Tapi apa yang telah Dia berikan kepada kita adalah 3 kali lebih besar dan 3 kali lipat dan dikalikan 300% lebih baik. Itu hanya melenyapkan roh ketakutan. Ketika Anda menyadari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan cinta dan pikiran yang sehat. Ini benar-benar sesuatu yang sederhana yang benar-benar merupakan kebenaran mengubah hidup. Tuhan belum. Apa yang tidak Dia berikan kepada kita? Roh ketakutan. Apa yang telah Dia berikan kepada kita? Kekuatan cinta dan pikiran yang sehat. Tidak ada rasa takut yang dapat menahan pria atau wanita yang tahu bahwa mereka memiliki kekuatan cinta dan pikiran yang terkadang kita perlu mengakses kekuatan itu. Terkadang kita membutuhkan akses ke cinta itu. Terkadang kita perlu mengakses pikiran yang sehat itu. Terkadang kita perlu mengakses 2 dari 3 saat ini. Terkadang kami perlu mengakses 3 dari 3 saat ini, tetapi Anda memiliki akses ke semua itu 100% setiap saat, karena Anda memilikinya. Anda memilikinya seperti Anda memiliki 2 telinga. Anda memiliki mereka seperti Anda memiliki hati, Anda memiliki kekuatan cinta dan pikiran yang sehat. Seperti Anda memiliki otak, Anda memiliki kekuatan cinta dan pikiran yang sehat. Seperti Anda memiliki hati. Apa yang saya coba katakan adalah itu ada bersama Anda sepanjang waktu, dan itu bekerja waktu, dan kita akan sampai pada saat bagaimana kita mengaktifkannya juga. Tapi dengarkan, ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, itu menghilangkan hal-hal negatif. Ini menghilangkan keluhan. Ini membebaskan kita dari membuat alasan, itu mencegah kita dari menetap. Semua yang kita butuhkan dimulai dengan apa yang sudah kita miliki. Yesus menggunakan 5 roti jelai dan ikan untuk memberi makan ribuan orang. David menggunakan batu kecil untuk mengatasi masalah raksasa. Ini adalah apa yang kita miliki. Buat daftar. Luangkan waktu sejenak, buat daftar. Saya suka melihatnya seperti ini. Ingat apa yang Anda miliki. Ingatlah apa yang telah Anda lalui. Ingatlah apa yang telah Tuhan selamatkan dari Anda. Dan ingat hadiah apa yang Anda miliki. Ingat apa yang Anda miliki. Ingatlah apa yang telah kamu lalui.
Ingatlah apa yang telah Tuhan selamatkan dari Anda. Dan ingat hadiah apa yang Anda miliki. Jika kita akan fokus pada hal-hal ini, ingatan orang benar diberkati. Kita harus belajar menggunakan ingatan kita dengan cara yang benar. Kami memiliki pilihan untuk membuat setiap hari. Kita dapat mengingat hal-hal buruk yang telah terjadi pada kita, atau kita dapat mengingat hal-hal baik. Kita bisa fokus pada yang buruk atau kita bisa fokus pada yang baik. Kita bisa mencari yang buruk. Ingat, Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Setiap dari kita akan menemukan apa yang kita cari. Jika Anda mencari yang buruk, Anda akan dapat menemukannya. Tetapi jika Anda mencari yang baik, Anda akan dapat menemukannya juga. Dan saya mencari yang baik. Saya mencari yang baik dalam hidup saya. Saya mencari kebaikan yang Tuhan lakukan. Saya mencari kebaikan yang ada dalam diri saya. Aku mencari kebaikan yang ada dalam saya, mencari kebaikan yang ada dalam keluarga saya. Saya mencari kebaikan yang ada pada orang. Saya mencari kebaikan yang ada di dunia ini. Ada kebaikan di seluruh bumi ini. Alkitab berkata, kebaikan Tuhan telah membanjiri bumi ini. Ada kebaikan di mana-mana di dunia ini jika Anda mencarinya. Ya, ada juga yang buruk. Tapi kebaikan menang atas kejahatan. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Buat daftar. Ingat apa yang Anda miliki, ingat apa yang telah Anda lalui. Anda punya cerita. Anda telah melalui beberapa bab kehidupan yang mengerikan dan Anda masih berdiri. Anda mungkin telah disalahgunakan dan Anda masih berdiri. Mungkin Anda telah ditolak dan Anda masih berdiri. Mungkin Anda telah dibenci dan Anda masih berdiri. Mungkin Anda telah gagal berkali-kali, tetapi Anda masih berdiri. Anda mengatakan tidak, saya tidak berdiri. Saya turun dan keluar. Tidak, Anda berdiri di dalam Kristus. Anda adalah kebenaran Allah. Anda berada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Dan Anda memiliki hak untuk melihat sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dalam hidup Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, dalam bisnis Anda, dalam keuangan Anda, kesehatan Anda, dalam hubungan Anda, dalam setiap aspek kehidupan Anda, dalam jiwa Anda, dan emosi Anda. Oke. Jadi bagaimana kita akan mengalami yang lebih baik, lebih cerah dan lebih cerah? Bagaimana kita akan mengalami kebangunan keadaan kegembiraan dan dorongan setelah masa kecemasan dan kesulitan, depresi dan keputusasaan, dan GT adalah dengan mengganggu pola negatif, nomor 1. Nomor 2, jangan fokus pada apa yang Anda inginkan. Fokus pada apa yang Anda dan nomor 3, singkirkan jebakan perbandingan. Parit, jebakan perbandingan. Saya ingin Anda membuat keputusan hari ini. Saya telah membuat keputusan ini dalam hidup saya dan saya menegaskannya kembali setiap hari dalam hidup saya. Saya menolak untuk membandingkan diri saya dengan siapapun untuk apapun. Saya menolak untuk jatuh ke dalam perangkap perbandingan itu karena perbandingan selalu menghasilkan hal-hal negatif. Mari saya jelaskan caranya. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan seseorang, itu akan selalu menghasilkan hal negatif. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan seseorang, Anda akan membuat orang itu terlihat buruk sehingga Anda tidak merasa terlalu buruk tentang diri Anda sendiri. Anda akan membenci kesuksesan orang lain karena Anda tidak melihat apa yang Anda inginkan dari diri Anda sendiri. Jadi sekarang perbandingan itu telah menyebabkan Anda menjadi negatif terhadap orang yang Anda bandingkan. Atau jika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain dan Anda merasa rendah diri, itu membuat Anda mulai membenci diri sendiri. Dan sekarang Anda memiliki kenegatifan terhadap diri sendiri. Anda memiliki kenegatifan terhadap orang lain sebagai akibat dari perbandingan, atau Anda memiliki kenegatifan terhadap diri Anda sendiri sebagai akibat dari perbandingan. Either way, Anda menjadi pembenci seseorang yang berhasil, atau Anda menjadi pembenci diri sendiri karena tidak berhasil. Dan alasan mengapa kita bahkan menggunakan kata sukses adalah karena kita sering menggunakannya dibandingkan dengan orang lain, dan itu bukanlah definisi sukses dari Tuhan. Definisi sukses Tuhan adalah, Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, dikatakan, meskipun saudara-saudara Yusuf melemparkan dia ke dalam lubang, dan menjualnya sebagai budak, ke dalam rumah Potifar, namun, Tuhan bersamanya. Dan karena itu, Yusuf adalah orang yang sukses, orang yang makmur. Tuhan bersamanya. Jadi dia adalah orang yang makmur. Alkitab mengatakan, satu terjemahan mengatakan dia adalah orang yang sukses. Apa yang membuatnya sukses adalah hadirat Tuhan bersamanya. Apa yang membuatnya sukses? Tuhan bersamanya. Apa yang membuatmu sukses? Tuhan bersamamu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain.
Dengarkan ayat yang agung ini dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 12, itu akan memberikan wawasan tentang banyak hal. Saya akan membacakannya untuk Anda dari terjemahan New International Version. Kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan beberapa orang yang memuji diri sendiri. Ketika mereka mengukur diri mereka sendiri dan membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri, mereka tidak bijaksana. Ketika kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak bijaksana. Mendengarkan, dia mengatakan, satu terjemahan tanpa pemahaman, dan ketika Anda tanpa pemahaman, Anda tanpa kesuksesan sejati. Ketika Anda tanpa pemahaman, Anda tanpa pemahaman, kata Alkitab, pemahaman lebih baik daripada perak dan emas. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita kalah, kita gagal karena kita tidak memiliki kebijaksanaan. Kita tanpa pemahaman, kita melepaskan pemahaman kita. Kita menyerahkan kekayaan sejati yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi bodoh, kita menjadi buta. Kami memiliki penglihatan yang buruk, penglihatan spiritual dan emosional. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai mengaburkan versi diri kita yang sebenarnya. Dan kita mulai mengaburkan nilai dan nilai diri kita yang sebenarnya karena kita merendahkan diri kita sendiri untuk dibandingkan dengan orang lain daripada menyadari nilai kita yang sebenarnya, dan terbangun pada kenyataan bahwa ada cukup hadirat Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Ada cukup kemenangan Tuhan untuk semua orang. Keberhasilan Tuhan sudah cukup bagi setiap orang. Ada cukup janji Tuhan untuk semua orang. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, selalu mengarah pada hal negatif, mengarah pada kebencian dalam banyak hal. Pembenci, akronim untuk pembenci adalah memiliki terhadap semua orang yang mencapai kesuksesan. Mungkin Anda pernah mendengar itu sebelumnya, marah terhadap semua orang yang mencapai kesuksesan. Haters memiliki kemarahan terhadap semua orang yang mencapai kesuksesan. Ketika Anda melihat orang lain sukses, Anda berpikir saya tidak harus sukses karena saya tidak memiliki apa yang mereka miliki. Anda memiliki roh Tuhan di dalam diri Anda. Kami akan kembali ke itu juga. Anda memiliki lebih dari yang Anda dan itulah mengapa saya harus mengulanginya sendiri. Mengapa orang membenci? Mengapa orang membandingkan diri mereka sendiri? Karena mereka tidak menggunakan alat emosional untuk menyembuhkan jiwa mereka sendiri, untuk mengatasi rasa sakit mereka sendiri, untuk mengatasi penderitaan kita perlu menggunakan alat yang tepat. Kita perlu menggunakan alat emosional kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri daripada membenci orang lain, daripada mencoba menjatuhkan orang lain. Apa yang kita lakukan untuk benar-benar kebangkitan ini, membangkitkan dalam diri Anda, membangkitkan keagungan di diri Anda, membangkitkan kehidupan Tuhan di dalam diri Anda, membangkitkan kehidupan yang berkelimpahan di dalam diri Anda. Nomor 1, kita harus mendobrak pola negatif. Nomor 2, kita harus fokus. Kita harus berhenti fokus pada apa yang kita inginkan dan mulai fokus pada apa yang kita miliki. Nomor 3, kita harus meninggalkan perbandingan. Sangat mudah untuk membandingkan, tetapi ketika Anda mengenali apa yang telah Tuhan taruh di dalam diri Anda mulai kehilangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, itu mulai kehilangan kekuatannya, dan daya pikatnya, dan daya tariknya. Ketika Anda menyadari betapa uniknya Anda dan apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri Anda, daya tarik untuk membandingkan dengan orang lain hilang. Kita harus berhenti membiarkan media sosial dan semua hal yang telah menjadi kenyamanan bagi kita dan telah membantu dalam beberapa hal, kita tidak bisa membiarkan mereka berubah menjadi, atau kita harus menggugurkan kemampuannya untuk membuat kita tidak menyukai diri kita sendiri dan membuat kita mengukur diri kita sendiri berdasarkan orang lain, atau popularitas orang lain, atau gambar favorit orang lain atau dunia orang lain yang telah mereka pilih untuk ditampilkan kepada Anda, karena Anda tidak melihat segala sesuatu yang lain dalam kehidupan seseorang. Tapi kita bahkan tidak perlu itu. Kami baru saja terbangun dengan apa yang ada di dalam diri kami, yang merupakan poin saya selanjutnya. Kita harus menemukan apa yang kita miliki. Saya tahu saya sudah mengatakannya di poin nomor 2, jangan fokus pada apa yang Anda fokuslah pada apa yang Anda miliki. Tetapi nomor 4 adalah menemukan apa yang Anda kita harus menginventarisir apa yang kita miliki, kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Kekuatan macam apa yang Anda miliki di dalam diri kami? Kekuatan macam apa yang Anda miliki di dalam diri Anda? Apa yang saya miliki di dalam diri saya? Ada lebih dari yang bisa kami jelaskan di sini, tetapi izinkan saya memberi Anda beberapa contoh. Lukas pasal 17, ayat 21, Yesus ketika orang berbicara tentang kerajaan, mereka berkata, "Lihat, itu ada di sini. Lihat itu ada." Dia berkata,
jangan dengarkan semua itu, karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Itu ada di dalam dirimu. Kebangkitan ada di dalam diri Anda. Hidup Tuhan ada di dalam kamu. Kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Allah ada di dalam dirimu. Kerajaan. Satu terjemahan untuk kerajaan Allah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Dalam Roma pasal 14 ayat 17, dia berkata, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Jadi di dalam dirimu ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah ada di dalam kamu, kekasih. Apalagi yang ada di dalam dirimu? Roh Kudus ada di dalam kamu. Roma pasal 8,11 mengatakan, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam dirimu. 1 Timotius bab 4,14 mengatakan, karunia rohani ada di dalam dirimu. 2 Korintus pasal 4,6 mengatakan, ada harta di dalam dirimu. Jika Anda tidak dapat mengikuti ayat-ayat ini, jangan terlalu dipikirkan. Anda dapat menuliskannya dan mencarinya nanti. Yohanes pasal 17 ayat 13 mengatakan, sukacita ada di dalam dirimu. Roma pasal 5 ayat 5, mengatakan, kasih Allah ada di dalam dirimu. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 mengatakan, iman ada di dalam dirimu. Anda tidak membutuhkan lebih banyak iman. Ingat ketika para murid berkata kepada Yesus, Tuhan meningkatkan iman kita, dia tidak mengatakan, oke, di sini saya akan meningkatkan iman Anda. Dia berkata, Anda tidak membutuhkan saya untuk meningkatkan iman Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah iman seperti biji sesawi. Yang terkecil dari semua biji. Kami sudah memiliki semua yang kami butuhkan. Beberapa di antaranya dalam bentuk biji. Kami menanam benih. Padahal tugas kami sangat sederhana. Temukan apa yang ada di dalam diri kita, dan bangunkan apa yang ada di dalam diri kita, dan bangkitkan apa yang ada di dalam diri kita, yang merupakan poin terakhir saya hari ini. Bangkitkan apa yang Anda miliki di dalam diri Anda. Anda tahu, kami tahu ayat itu, dan saya mulai dengannya, saya sebutkan sebelumnya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kebanyakan orang tahu ayat ini, tetapi mereka tidak tahu ayat 6. Mari kita lihat ayat 6 sejenak. Dia berkata, karena itu, saya mengingatkan Anda untuk membangkitkan karunia Tuhan, yang ada di dalam Anda, yang ada di dalam Anda, yang ada di dalam Anda, yang ada di dalam diri Anda. Bangkitkan karunia Tuhan, yang ada di dalam dirimu. Itu ada di dalam dirimu, melalui penumpangan tanganku. Paulus berbicara tentang bagaimana dia membangkitkan melalui penumpangan tangan, karunia yang dilepaskan tangan, karunia yang dilepaskan. Ada sesuatu yang besar di dalam diri Anda, dan tangan Tuhan ada di atas Anda. Jika tidak, kita tidak memiliki Rasul Paulus untuk menumpangkan tangan pada kita dapat saling menumpangkan tangan, tetapi kita juga menumpangkan tangan pada diri kita sendiri. Dalam nama Yesus, saya membangkitkan karunia-karunia yang ada dalam diri saya. Saya melepaskan dan mengaktifkan karunia roh Tuhan di dalam diri saya. Anda dapat melakukannya untuk diri sendiri. Kemudian dia berkata, karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Kita harus mengaduk, mengingatnya, karunia Tuhan sudah ada di dalam diri Anda. Itu sudah ada di dalam kamu. Katakan, itu sudah ada di saya. Itu sudah ada di saya. Lihatlah Filemon, ayat 6. Bagaimana kita membangkitkan karunia ini? Bagaimana kita membangkitkan harta ini, karunia-karunia ini? Dia berkata untuk imanmu, dalam Filemon, ayat 6, untuk imanmu, komunikasi imanmu menjadi efektif dengan mengakui setiap hal baik yang ada di dalam kamu, di dalam Kristus Yesus. Dia mengatakan bahwa iman Anda menjadi efektif, iman Anda bekerja dengan mengakui setiap hal baik yang ada di dalam Anda di dalam Kristus Yesus. Dan ketika iman Anda bekerja, kata komunikasi iman Anda akan masuk ke setiap bagian kehidupan Anda. Kata komunikasi di sana adalah persekutuan iman Anda, atau penyebaran iman Anda. Iman Anda akan menyebar ke dalam kesehatan Anda. Iman Anda akan menyebar ke dalam keluarga Anda. Iman Anda akan menyebar ke keuangan Anda. Ini akan bersekutu dengan keuangan Anda. Itu akan bersekutu dengan keluarga Anda. Itu akan bersekutu dengan tubuh Anda untuk menghasilkan kesehatan. Itu akan bersekutu dengan keuangan Anda untuk menghasilkan peningkatan. Ia berkomunikasi, ia bersekutu. Itu menyentuh semua bidang kehidupan Anda menjadi efektif atau efektif dengan mengakui setiap hal baik yang sudah ada di dalam diri Anda. Mengakui berarti mengakuinya. Itu berarti berterima kasih kepada Tuhan untuk itu.
Dan itu berarti menyatakannya dengan lantang, mengucapkannya dengan lantang. Begitulah cara kita membangunkan dan membangkitkan dan menghidupkan kembali diri kita dari dalam keluar. Begitulah cara kita membangkitkan kuasa hadirat Tuhan di dalam diri kita, dan kuasa kasih-Nya dan iman-Nya di dalam diri kita, dan kuasa semua yang telah Dia taruh di dalam diri kita yang akan menghasilkan semangat supernatural iman, positif, harapan, optimisme, sesuatu yang kurang di dunia ini saat ini, seperti yang Anda ketahui. Berita itu penuh dengan hal-hal buruk. Dunia ini penuh dengan fokus yang buruk, dan kita akan menjadi berbeda. Kita akan fokus pada apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang sudah ada di dalam kita di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan melihat hari-hari terbesar dalam hidup kita. Sekarang aku ingin berdoa untukmu. Ayah, pertama, saya berdoa untuk mereka yang tidak pernah menerima Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan mereka. Maukah Anda berdoa ini dengan saya? Doakan ini dengan lantang dengan saya jika Anda ingin dilahirkan kembali. Jika Anda ingin memastikan bahwa Anda akan masuk surga ketika Anda meninggal, doakan ini dengan lantang. Bapa Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat dan Tuhan saya. Mengatakan bahwa, saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya. Katakan saja dengan lantang, mulai saat dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Jika Anda berdoa-doa itu, maukah Anda menghubungi saya hari ini? Maukah Anda mengunduh hadiah gratis saya untuk Anda hari ini? Itu ada di layar Anda. Kekuatan hidup baru. Ini adalah buku tentang langkah selanjutnya dari perjalanan Anda. Ini adalah fondasi yang akan diletakkan dalam hidup Anda yang akan membantu Anda membangun kehidupan yang begitu besar di dalam Kristus, kehidupan yang begitu hebat di bumi ini sampai Yesus datang dan menjemput kita, membawa kita pulang. Dapatkan sekarang, dapatkan hari ini. Ini benar-benar gratis. Unduh di mana saja di dunia. Dan untuk semua orang, saya hanya dan menyatakan atas Anda, hari-hari terbaik Anda adalah hari-hari Anda berikutnya. Hari-hari terbaik Anda ada di depan. Jalan Anda semakin cerah dan cerah sampai hari penuh dalam nama Yesus. Pergilah dengan damai. Jalani hidupmu dengan damai. Jalani hidup Anda dengan iman yang kuat dan positif yang memenuhi harapan akan janji-janji Tuhan yang datang kepada Anda dan menyusul Anda dalam nama Yesus. I love you guys dan sampai jumpa di layanan kami berikutnya.